Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah. Salawat dan salam pada junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin, malam hari ini tanggal 2 Syawal 1441 Hijriah, saya sengaja memang bikin vlog pribadi, ya ingin sharing pengalaman ya. Jadi ceritanya Pondok Pesantren Al-Hadid ini kan kebetulan lokasinya berdampingan dengan satu makam yang cukup melegenda di masyarakat sini, di Kecamatan Karangmojo, di Dusun Karangmojo 1, Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Namanya Makam Gantung Sirah. Jadi persis di belakang saya ini ya, areal pemakamannya kurang lebih jaraknya 50 meter ya. Ini areal pemakaman zaman dulu ya, maka disebut Makam Gantung Sirah. Nah, kemudian yang saya duduk ini adalah areal pesantren. Nah, kebetulan saya dapat tempat ini karena memang tanah di sini murah gitu ya. Dulu nggak ada yang mau beli tanah di sini. Mau jalan siang-siang aja pada ketakutan ya, karena ini makam ini angker katanya begitu ya. Nah, jadi alhamdulillah berkah dari Allah, saya dapat tanah murah. Dulu 1 meter cuma 8.000. Sekarang tanah pesantren ada 3,5 hektar ya, atau berapa itu, 35.000 ya meter persegi, kan 1 hektar 10.000 meter. Nah, baik. Banyak orang yang salah paham ya, disangkanya kalau kiai pimpinan pesantren Al-Hadid memilih lokasi ini dekat makam itu mesti ada mungkin ada bisikan gaib ya, mungkin ada menerima wangsit tertentu ya, memang sengaja dipilih dan lain sebagainya, sehingga banyak orang-orang yang konsultasi spiritual pada saya gitu ya. Nah, tentu saya sebagai seorang khadimul ummah atau pelayan umat ya, pimpinan pesantren ya, kiai ya, itu kan semuanya pelayan umat ya, tentu tidak menolak ya, karena memang barangkali ada yang harus kami luruskan ya, memberikan nasihat-nasihat kepada setiap yang datang. Nah, kemudian mereka banyak bertanya ya tentang masalah-masalah yang ya mohon maaf gitu ya, yang gaib-gaib dan lain sebagainya. Saya sebenarnya bukan bidang keahlian saya di bidang itu, tapi ya sepengetahuan saya aja ya, kalau saya nggak bisa menjawab, saya bilang datang kepada yang lebih ahli. Nah, ada banyak hal yang menarik sebetulnya ya, selain kesalahpahaman itu juga. Jadi dulu saya suka pakai cincin ya, ini sekarang memang sengaja saya pakai ya. Dulu saya senang pakai cincin ya. Satu ketika ada yang datang kemudian mau memahari cincin saya ini. Saya bilang ini cincin biasa pak, bukan cincin istimewa. Nggak mungkin, pokoknya kalau kelasnya kiai pakai cincin mesti ada ya energi ya tertentunya ini ya, ada sesuatunya gitu ya. Udah saya maharin ya, berapa pak kiai mintanya ya. Tapi saya tetap tidak mau ya, karena saya pikir ini adalah sesuatu yang salah ya, yang keliru. Nah, kemudian setelah itu saya copot ya, makanya saya tidak pernah pakai cincin ya. Nah, ini karena mau syuting saya pakai buat aksesoris saja. Nah, kemudian juga tasbih pun sama ya, ini mesti kalau tasbih yang dipakai Pak Kiai ini nggak sembarangan ini ya. Memang kebetulan saya penggemar tasbih ya. Tasbih ini bahannya benar memang bagus ya, bahan dari kayu kaukah ya, Mesir ya, yang kalau menurut ya, mereka yang suka sama hal-hal yang begituan disangkanya ini punya kekuatan lah ya. Jadi wangi juga masih harum gitu ya, atau mungkin kayu gaharu ya, atau kayu cendana gitu ya, yang ada di Indonesia, sehingga kemudian mereka ya kembali lagi mau memahari ini gitu ya. Masya Allah ya. Sampai-sampai kemudian satu ketika saya tidak berani lagi menggunakan aksesoris ini, saking takutnya saya nanti membuat orang itu salah paham ya, dan akhirnya tersesat. Karena memang saya gunakan ini ya untuk berzikir kepada Allah, sebagai wasilah ya, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, karena lebih mudah untuk menghitung, dan saya merasa dengan membawa ini lebih tenang gitu ya. Gitu ya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, yang lebih menarik lagi, banyak lagi cerita-cerita lucu yang lain. Misalnya contohnya saya pernah didatangi ya,
2 sampai 3 orang lah ya waktu itu, yang kemudian bilang sama saya, Pak Ustadz saya punya jenglot ya. Pak Ustadz mau nggak ya? Kemudian saya bilang, buat apa jenglot ini? Ini buat kekuatan gaib lah, kalau kita pelihara ini nanti rezeki datang ya, kemudahan usaha, diperlancar semua urusan dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, ini luar biasa kekuatannya. Kemudian ada lagi yang satunya bilang, saya punya benda pusaka berupa keris dari zaman Prabu Siliwangi ya. Ini juga luar biasa, ini sebagai penangkal bala ya. Kemudian kalau ada orang mempunyai rencana jahat, ini saya pasti sudah tahu dulu. Wah, luar biasa ini. Nah kemudian akhirnya karena saya pengen tahu ya, saya mintalah, mana nggak apa-apa ini ya. Ya karena pengen tahu ini ya. Dan ternyata memang Masya Allah ya, barang-barang seperti itu ya kita juga harus hati-hati ya. Ternyata ya ini ya misalnya ya, tapi ini saya dapat bukan minta sama orangnya, ini saya dapat dengan cara saya sendiri. Ini hanya untuk menunjukkan aja pada masyarakat muslimin semua bahwa janganlah terlalu percaya sama hal-hal yang seperti ini gitu ya. Nah ini ya, inilah yang katanya makhluk jenglot itu ya. Nah ini kemudian ini kalau dikasih energi tertentu ya, wah ini bisa kita baca bismillah ya sebagai minta kekuatan gitu ya. Nah ini kemudian dia bisa menyala matanya gitu ya. Ini harus ada kekuatan gaibnya gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian ada lagi, nah ini ya, nah ini cincin apa namanya itu, keris ya, keris. Wah, ini luar biasa nih kekuatannya gitu ya, nggak main-main ini ya. Kemudian ada lagi yang di kotak ini, nah ini juga sama ini ya, tapi ini lebih tua kayaknya ini. Nah ini ya, ini apa nih namanya, batara karang apa sama jenglot gitu ya. Nah, jadi rambutnya panjang, pernah dicukur ya, giginya kukunya juga panjang. Nah ya, jadi hal-hal semacam ini yang dipercaya oleh banyak kaum muslimin untuk mendapatkan keinginan duniawinya. Nah terus kemudian saya bilang sama orang-orang itu, mau nggak semua yang kalian punya itu saya gantikan ya dengan satu jimat. Wah, gitu ya, satu jimat yang hebat, satu benda pusaka yang punya kekuatan luar biasa, energinya ini energi langit, nah tidak ada yang bisa mengalahkannya ya. Wah, mau Pak Ustaz, mau tahu, mau saya kasih, mau ditukar itu semua, iya mau ya, kasih lah ini ya. Tukar gitu ya. Tapi kemudian saya kembaliin yang itu ya, ini lain lagi barangnya ya, karena saya mau meluruskan kesalahpahaman dia. Nah kemudian ketika saya mengeluarkan jimat atau benda pusaka tersebut, mereka kaget, karena inilah jimat dan benda pusaka saya ya. Dan kita semestinya sebagai seorang kaum muslimin, apa ini masyarakat muslimin, Al-Quranul Karim ya, kitab suci kita, Masya Allah ya. Bacalah kitab suci kita ini, bawalah dia kemana-mana, jadikan ini sebagai ya pelindung kita ya, penolong kita, pedoman hidup kita, karena diisi-isi di dalamnya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Maka ketika kita baca ini sama dengan kita meminta langsung kepada Allah ya. Kalau kita tinggalkan ini, wah luar biasa. Makanya Rasulullah SAW memberikan wasiat sebelum wafat yang luar biasa. Beliau tidak meninggalkan umat Islam wasiat yang wah kekuasaan yang luar biasa. Wasiatnya Nabi tidak wahai umat Islam, aku telah tinggalkan kepada kalian harta kekayaan, tidak ya. Yang Rasulullah sampaikan wasiatnya adalah taraktu fikum amrayni lan tadilu masamaktum bihima kitab Allah wa sunnatur rasul. Jadi ada dua apa namanya, benda gitu, dua hal yang aku titipkan, aku tinggalkan kepada kalian, yang ini menjadi wasiatku, yang kalau kamu berpegang teguh kepada kedua hal tersebut, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu pertama kitab Allah
wa sunnatur rasul, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, ketika seorang muslim lebih percaya kepada tasbih ya, yang memberi kekuatan pada dia, cincin ya yang bertuah ya. Oh ini cincin ini nanti kalau ada kekuatan gaib dia bisa menyala ya. Atau mungkin kepada jenglot, kepada keris, benda-benda pusaka, pada batara karang dan lain sebagainya, maka dia sudah menyekutukan Allah azza wa jalla. Dan kata Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar, besar sekali dosanya, dan tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kalau dosa syirik tidak diampuni Allah. Kalau antum percaya kepada ya jenglot ini gitu ya, wah ini bisa memberi kekuatan, ini mah ada baterainya, mau bisa nyala tuh, dipencet ada tombolnya, kita kan dibohongin sama dukun-dukun ini ya. Percaya sama keris ya, percaya sama bulu perindu misalnya ya, percaya kepada hal-hal yang selain Allah, maka kita sudah melakukan syirik kepada Allah ya. Kita tidak akan masuk surga, tidak akan berjumpa dengan Allah, baunya pun nggak akan kita dapat. Sholat kita tidak akan diterima sama Allah, ibadah kita tidak akan diterima, ditolak. Kenapa? Karena kita melakukan syirik kepada Allah. Maka ini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Shadaqallahu nabi. Dan tidak aku turunkan Al-Quran kecuali Al-Quran itu menjadi syifa, penawar ya, warahmah lil mu'min, dan rahmat untuk orang beriman. Jadi ini adalah syifa, penawar. Penawar itu penangkal ya, penawar bagi jiwa-jiwa yang galau ya, penawar bagi orang-orang yang sedang ketakutan, penawar bagi orang-orang yang merasa terancam, penawar bagi orang-orang yang merasa banyak masalahnya, penawar bagi orang yang merasa oh hidup saya ini selalu berat bebannya, penawar bagi orang yang merasa saya sulit mencari rezeki, penawar bagi orang yang merasa saya sulit jodoh, penawar bagi orang yang merasa saya sulit punya keturunan, penawar bagi orang yang merasa ya saya kok merasa lemah gitu ya, saya butuh kekuatan untuk melindungi saya. Quran jawabannya, solusinya. Warahmatul lil mu'minin, dia menjadi rahmat bagi kalian orang beriman. Tapi kata Allah, wala yaziduz zalimina illa khasara. Tapi Al-Quran ini akan menjadi rahmat bagi orang beriman, tetapi akan menjadi orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan kerugian ya. Jadi buat orang beriman jadi rahmat, buat orang zalim ini menjadi kerugian. Kenapa? Orang yang zalim itu rugi. Kenapa? Karena dia membuang Al-Quran ya, dia tidak memakai Al-Quran dengan benar. Dia gantikan dengan jimat-jimat, dia gantikan dengan benda-benda pusaka, dia gantikan dengan makhluk-makhluk selain Allah sebagai pelindungnya, sebagai jimat keberuntungannya, sebagai sesuatu yang dimintai pertolongan. Maka ikhwafillah masyiral muslimin rahimakumullah, jauhkan itu ya. Pakai tasbih untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir. Pakai cincin karena memang kita mencintai sesuatu yang indah, karena Allah juga indah ya, Allah menyukai keindahan gitu ya. Kemudian jadikan Al-Quran sebagai benda pusaka gitu. Kita jaga, kita bawa kemana-mana, kita baca, kita hafalkan, kita amalkan, kita pahami, kita dalami. Insya Allah apapun masalah antum akan diselesaikan dengan Al-Quran dengan cara yang luar biasa. Jangan melakukan syirik kepada Allah. Masyarakat muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, inilah sepenggal pengalaman dari saya, sehingga gak usahlah, apalagi mohon maaf dukun-dukun sekarang tuh pinter ngibul ya. Ini nih saya dapat dari mana ya, ini nih di toko online shop alat-alat perdukunan banyak ya, harganya juga murah-murah, 75.000, ada 100.000. Wah ini kelihatannya keren ini, dikasih bumbu-bumbu aksesoris, wah gitu ya, luar biasa ya. Ini juga sama semuanya, ini banyak di toko-toko online shop dijual, antum bisa mesen ya. Ya ini ada pencetannya di kakinya, bisa nyala. Mana nih, nah tuh luar biasa kan, hebat, bisa menyala ya, serem ya. Saya ini cuma tipu daya dukun-dukun
Asli ada nggak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hanya Allah yang tahu. Ya. Dan membuktikan asli atau tidaknya pun, ya, kita juga perlu pembuktian secara nyata. Ya. Kita jangan tertipu. Ini yang nyata. Buat apa makhluk-makhluk seperti ini dipercaya? Buat apa benda-benda gaib yang tidak jelas dipercaya? Ini nyata. Ini bukan barang gaib, masyarakat muslimin. Ini ada di kehidupan kita nyata. Ini masih ada di rumah-rumah kita, tapi kita cuekin, nggak pernah kita baca. Jadikan ini sebagai kekuatan kita. Ya. Allah luar biasa, ayat-ayat Allah yang Allah katakan di sini, Allah berikan di sini. Kenapa kita tinggalkan? Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, sudahlah, jangan datang ke dukun, jangan datang ke paranormal, jangan datang kepada manusia, datang kepada Allah. Ya, di 2/3 malam, ya, sholat duha diperbanyak, baca sholawat kepada Rasulullah SAW, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dekatkan diri kepada Allah, ya, berzikir, mujahadah, istighosah. Maka insya Allah apapun problematika kita akan Allah selesaikan dengan cara yang luar biasa. Allah yang maha hidup, yang maha luar biasa. Penutup, ya, contoh lain lagi, ada orang yang minta tolong sama saya. Ini nenek saya sudah setahun sakaratul maut tapi nggak mati-mati. Ya, keluarga semua udah nyerah, udah minta ke dukun ini untuk nyabut ilmunya semua, untuk minta ke paranormal ini untuk menetralisir ilmu-ilmunya, memutus kekuatan gaibnya, tapi nggak mati-mati. Minta tolong Pak Ustadz, siapa tahu Pak Ustadz bisa. Saya bilang, ya Pak, mohon maaf, malaikat Israel itu sama paranormal, sama dukun itu hebatan mana? Ya, malaikat Israel itu adalah malaikatnya Allah, diutus sama Allah untuk nyabut nyawa manusia. Mau dia punya ilmu apapun, kayak rawa rontek, kayak punya ilmu, ya, yang sakti mandraguna sekalipun, kalau sudah waktunya malaikat Israel cabut, selesai. Tidak ada kekuatan yang mampu menghalangi malaikat Israel untuk mencabut nyawa manusia, betapapun manusia itu katanya sakti. Tapi kalau belum waktunya, ya, mau disuruh kayak apapun ya nggak mati-mati. Kok belum sewaktunya kok udah dipaksa. Akhirnya apa? Akhirnya kasihan keluarga itu jadi korban perasaan para dukun. Wah, ini ilmunya udah saya cabut ini, semua sebentar lagi mati. Saya nggak mati-mati. Cuma akal-akalan dia. Ya ini, wah ini ada ini leluhurnya yang gandulin ini gitu ya, sehingga dia nggak mati-mati. Masya Allah. Emangnya malaikat Israel kalah sama ilmu, ya, kalah sama jimat, kalah sama leluhur? Malaikat Israel itu lebih hebat dari apapun juga, nggak bisa. Tapi kalau belum waktunya, ya sudah, biarkan. Inilah kesempatan anak-anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya itu udah nggak bisa apa-apa. Kesempatan emas, Allah masih mau memberikan kesempatan. Silakan baktimu sama orang tuamu, urus orang tuamu supaya kamu dapatkan berkah dunia akhirat. Tapi kalau belum waktunya, jadi paksa, suruh mati, ya, suruh datengin dukun, datengin ustadz, datengin kiai, suruh nyabut ilmunya segala macam lah, ya. Masya Allah, ya, kalau sudah waktunya pasti akan meninggal juga. Kenapa? Karena orang meninggal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin, begitu rumusnya. Ya, kalau udah mau mati, kalau udah malaikat Israel nyabut itu nggak bisa diulur-ulur. Nggak bisa entar dulu deh malaikat Israel. Wah, ini Israel ini ada mbahnya ini yang melindungin, nggak bisa ente nyabut nyawanya dia. Ya elah, kalah hebat masa malaikat Israel, nggak mungkin itu, bullshit. Baik ya, masyarakat muslimin rahimakumullah, itu sedikit berbagi pengalaman. Jadi buanglah semua jimat-jimat di dalam rumah itu, lukisan, ya, patung-patung yang menghalangi kita kepada Allah, yang menghalangi malaikat supaya datang ke rumah. Buang semuanya, singkirkan semua, ganti kaligrafi. Mendingan ganti sama foto-foto sunan daripada fotonya Nyi Roro Kidul. Ganti sama foto-foto ulama kalau perlu, nggak apa-apa, ya, lebih berkah. Ya, kalau perlu ya sudahlah, nggak usah ada foto-foto. Bismillah, yakin sama Allah, udah, ya. Kecintaan kita hanya kepada Allah, kerinduan kita ingin berjumpa kepada Allah, ya, kita ingin ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka masyarakat muslimin, tidak ada yang menghalangi kita kalau kita yakin kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.